Tuhan, Shalom adik-adik. Kita boleh kembali bertemu di ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Sebelum kita mulaikan ibadah ini, kakak minta semua tutup matanya, lipat tangannya, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk memuji dan melakukan nama Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau mulaikan ibadah kami Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap Tuhan untuk memulai ibadah kami Tuhan. Kami alaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, pada pagi hari ini kita memuji dan melakukan nama Tuhan. Kita mengangkat lagu pujian Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan, Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Yesus pokok, Yesus pokok, dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cinta, ku cinta, kau cinta Dia. Yesus cinta, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok, Yesus pokok, dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Puji Tuhan adik-adik, kita sudah memuji-muliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan disilah kebenaran firman Tuhan. Kakak minta semuanya tetap bangkit berdiri. Kita mau siapkan tanah hati kita yang paling baik. Kita mau angkat lagu pujian yang berkata, Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidup.
kepada kakak Stevi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur padamu atas setiap nafas kehidupan dan kesehatan yang masih Engkau percayakan pada kami Tuhan. Kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sebagian cerita dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan firman-Mu ini boleh tertanam di hati kami Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kakak akan sedikit menceritakan sebagian mengenai kebenaran firman Tuhan. Minggu lalu adik-adik juga sudah mendengarkan mengenai sakit hati yang dibawakan oleh kakak Michelle. Nah adik-adik, seperti yang kakak Michelle sudah ceritakan kepada adik-adik, bahwa sakit hati itu timbul karena adanya yang pertama dendam, kedua benci, yang ketiga marah dan kesal. Nah adik-adik, kakak mau tanya nih sama adik-adik, apa perbedaannya sakit hati dengan sebal hati? Karena pada kesempatan pada pagi hari ini kakak ingin menyampaikan mengenai tentang sebal hati. Nah, apa sih bedanya sakit hati dengan sebal hati? Nah, kemarin kakak Michelle sudah mengupas tentang sakit hati. Nah, kesempatan ini kakak akan mengupas tentang sebal hati. Nah, adik-adik, sebal hati itu timbul karena adanya rasa kecewa. Adik-adik pasti pernah mengalaminya. Kecewa sama orang tua, kecewa sama teman, atau kecewa sama saudara, adik atau kakak. Nah, kecewa itu banyak bentuknya. Mungkin adik-adik kecewa sama orang tua karena dari perkataan orang tua. Mungkin adik-adik orang tua suka bawel sama adik-adik, kamu anaknya malas, kurang rajin, kerjaannya tidur melulu, main melulu. Adik-adik merasa kecewa. Dan juga banyak dari tingkah laku di sekeliling kita yang dapat menimbulkan rasa kecewa. Nah, pasti adik-adik pernah merasakannya, karena kakak pun pernah merasakan yang namanya kecewa. Itu sangat tidak mengenakan hati kakak, karena di dalam kehidupan kakak, ketika kakak merasakan rasa kecewa, damai sejahtera dan sukacita udah gak ada lagi tuh. Jadi rasa sebal hati menguasai hati kakak. Padahal kita tahu bahwa damai dan sukacita yang daripada Tuhan itulah yang harus yang menguasai sikap hati kita. Nah adik-adik, kakak nih mau cerita sedikit kepada adik-adik pengalaman kakak yang kakak pernah rasakan. Kakak dulu pernah kecewa, dan saking kecewanya kakak pun merasa damai dan sukacita di hati kakak tuh hilang. Jadi tidak membuat nyaman di dalam kehidupan kakak. Sampai kakak pun bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus kakak lakukan supaya hati ini kembali damai dan sukacita? Nah, singkat cerita, Tuhan jawab apa yang menjadi pertanyaan kakak. Nah, Tuhan jawabnya melalui mimpi. Karena kakak minta kepada Tuhan, Tuhan berikan tanda supaya saya mengambil keputusan yang tepat. Nah, singkat cerita, Tuhan memberikan mimpi kepada kakak seperti ini. Kakak ada di dalam suatu ruangan itu adalah gereja, di mana waktu itu gerejanya kebakaran. Kakak udah teriak sekencang apapun, tidak ada yang bisa mendengar kakak teriak. Dan di situ cuman kakak yang dapat memadamkan, karena kakak sudah teriak
nggak ada bantuan dari orang lain. Nah, melalui mimpi kakak bertanya lagi kepada Tuhan, Tuhan berikan saya hikmat untuk mengerti apa arti dari mimpi ini, sehingga kakak tidak salah mengambil keputusan. Nah, pada akhirnya singkat cerita, Tuhan berikan hikmat kepada kakak bahwa dari mimpi kakak itu kakak mendapatkan hikmat bahwa gereja yang terbakar itu menggambarkan hati kakak yang saat itu sedang kecewa. Jadi gereja yang terbakar itu adalah menggambarkan hati kakak yang sedang kecewa. Nah, di situ pada mimpi kakak kebakaran dan cuman kakak yang dapat memadamkan api itu. Apa Tuhan maksudnya memadamkan api itu? Nah, Tuhan kasih hikmat lagi bahwa cuman kamu yang dapat memilih, artinya cuman kamu yang dapat mengubah sikap hati kamu. Kamu pilih untuk sebal hati atau tidak. Nah, pada kondisi itu kakak pun mengerti, oh berarti Tuhan izinkan saya untuk sebal hati, tetapi saya tidak mengambil keputusan untuk hati kakak dikuasai oleh rasa sebal itu. Karena Tuhan terlebih dahulu datang kepada kakak memberitahukan janganlah sebal hati, karena sia-sia apa yang kakak lakukan kalau hati kakak tuh sebal. Nah, artinya damai sejahtera Tuhanlah yang sangat penting di dalam hati kita semua adik-adik. Jadi adik-adik, walaupun situasi sekeliling adik-adik menyebalkan atau menjengkelkan adik-adik, ya adik-adik harus memilih untuk tetap damai dan sukacita. Ingat kepada janji Tuhan, ya, karena janji Tuhan ialah damai sejahtera kutinggalkan kepadamu. Artinya janganlah sebal hati yang menguasai kehidupan hati kita adik-adik, tetapi biarlah hati kita dikuasai oleh damai sejahtera yang daripada Tuhan. Karena ketika damai ada di dalam hati kita, kakak yakin bukan berkat jasmani saja yang adik-adik akan terima, tetapi berkat rohani pasti adik-adik akan terima. Apa sih itu berkat-berkat rohani? Banyak. Damai sejahtera, sukacita itu adalah yang paling utama. Adik-adik walaupun punya berkat rohani banyak, harta banyak, tapi kalau hati nggak damai dan sukacita kan sama aja, percuma. Tetapi ketika adik-adik tidak memiliki apa-apa, tetapi adik-adik cuma memiliki hati yang damai, sejahtera dan sukacita, kakak yakin itu melebihi kebahagiaan daripada adik-adik memiliki harta kekayaan yang banyak. Jadi kesimpulannya adalah ketika adik-adik dikelilingi oleh rasa sebal yang menyebabkan adik-adik sebal hati, ya adik-adik berdoa kepada Tuhan, minta kekuatan daripada Tuhan, karena kakak yakin kekuatan daripada Tuhan itu yang dapat mengubah sikap hati adik-adik. Karena damai sejahtera itu lebih penting ya adik-adik. Nah, puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh dapat menguatkan adik-adik di tengah-tengah kehidupan adik-adik. Mungkin banyak yang membuat menjengkelkan hati adik-adik, tetapi kakak yakin kalau kita memilih untuk menerima damai daripada Tuhan, pasti sukacita itu selalu ada di dalam kehidupan kita adik-adik. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan sampai di sini. Kiranya biarlah firman Tuhan ini boleh adik-adik tanam di dalam hati dan pikiran. Dan bila adik-adik ingin bertanya sesuatu apapun, tanyalah kepada Tuhan, karena Tuhan akan memberikan jawaban yang membuat hati adik-adik damai dan sukacita. Puji nama Tuhan. Kita mau berdoa adik-adik ya, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, pada
pagi hari ini Tuhan kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan, biarlah Tuhan kami memiliki sikap hati yang benar Tuhan. Biarlah sikap hati kami tidak dikuasai oleh sebal hati Tuhan, tetapi dikuasai oleh damai, sejahtera, dan sukacita daripada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pertumbuhan anak-anak-Mu Tuhan, imannya Tuhan, kiranya Tuhan Engkau mau bantu Tuhan, Engkau mau topang Tuhan, kiranya Engkau mau berikan pengertian yang lebih kepada mereka Tuhan, sehingga mereka boleh lagi mengenal Engkau lebih dekat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan firman ini boleh dapat menguatkan mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya ini Tuhan yang menjadi doa kami alaskan hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin.